Iya. Ente mau dipakai untuk mereka untuk melawan Islam. Kamu dimanfaatkan, kamu jadikan sebagai pion. Kamu mati, mereka lari. Kamu mau jadi musuh umat Islam. Kamu dimanfaatkan. Kamu sudah sadar itu kan? Kamu dimanfaatkan. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arus Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya, di hari libur ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang murtadin ya, murtadin. Dahulu dia pernah ikut-ikut lah ya debat gitu, karena tapi debatnya begitu-begitu karena memang debat ya dengan orang Kristen itu ya, kalau hanya menggunakan akal tanpa menggunakan dalil-dalil, kita tidak kuasai dalil-dalil yang ada di kitab mereka, maka tidak akan efektif ya. Nah, malah ya cenderung blunder gitu malah nantinya ya. Nah, terus kalaupun kita tidak dapat panggung ya, belum mendapatkan panggung, tidak ada waktu yang lapang untuk mendebat mereka di room itu, maka perbanyak belajar dulu gitu ya, belajar bernarasi, belajar bermainkan retorika, belajar harus mengetahui ayat-ayat yang ada di kitab mereka gitu. Jadi jangan asal ikut tapi kita tidak kuasai ya. Nah, tidak dapat panggung, akhirnya blunder dan akhirnya bikin malu umat muslim itu sendiri. Nah, setelah itu hanya akan menimbulkan sakit hati. Nanti kita akan sakit hati ya. Nanti akan kita sakit hati lalu murtad gitu. Murtad. Dan ini ada seorang Razi namanya ya. Dia orang Garut ya. Konon katanya dahulu itu sakit lah begini, padahal sudah dibantu oleh para hamba Allah ya, para guru-guru kita sudah membantu, saudara-saudara kita juga sudah membantu finansial, tapi oleh karena mungkin ya merasa nyaman kala itu dengan uluran tangan saudara-saudara lalu nyandu. Nah, itu orang membantu kan ya ada jenuhnya juga jikalau tidak ada kepastian, terkecuali memang kita ini sakit terbaring tidak dapat bergerak. Nah, itu berbeda halnya ya. Tapi kalau masih dapat berjalan sana, berjalan kemari, itu artinya sakitnya masih bisa mungkin dapat dirasa, tidak dirasa tapi masih bisa untuk kita dapat berikhtiar ya, dapat bekerja gitu. Contoh macam saya, kalau saya mengingat dari apa yang terjadi pada diri saya ketika setahun 2 tahun yang lalu ya, ketika saya mendapatkan finansial dari YouTube, itu banyak saya pergunakan untuk membantu umat, bahkan para apologet muslim waktu itu. Bahkan saya berniat untuk mendirikan Menara Siar, bahkan channel saya ini saya hibahkan itu sempat itu saya hibahkan channel yang ada ini itu untuk membantu umat, saya hibahkan waktu itu sama apologet. Tapi ya itulah, karena mungkin ya gimana ya, kita terkadang kalau kita percaya sama manusia ini kadang kita agak kecewa, dan itu bukan sedikit dana yang saya keluarkan waktu itu, tapi ternyata angan-angan saya tidak sampai karena ada ya orang yang kita percaya itu kurang amanah gitu ya. Tidak, malah kalau saya kata tidak amanah waktu itu. Nah, ketika saya jatuh ambruk ya, semua saya habis, tidak punya apa-apa, dan waktu itu juga saya jatuh sakit. Itu tidak ada saudara-saudara kita yang peduli waktu itu. Saya
bukan mengungkit sih ya, tapi ada, eh, saya pernah mau bayar sewa rumah dahulu tuh ya, pernah. Itu kurang 100.000 ya. Jadi saya, karena memang saya dalam keadaan terpuruk, dagangan saya habis, tidak bersisa, tidak berbekas ya. Dan saya menelpon kawan yang saya dahulu, saya ajak apa ini, mendirikan apa ini, Menara Siar ini. Ternyata tidak digubris saya, tidak digubris sama sekali. Nah itu, maka kalau kalau kita apa mudah membawa hati, maka akan sakit hati yang pada akhirnya murtad. Nah kalau itu yang menjadi tujuan yang berharap terhadap manusia, lalu kita kecewa murtad, maka ya tidak akan ada mendapatkan sesuatu kebaikan ya. Kalau saya berpikirnya begini, bukan saya merasa diri saya itu sempurna baik, bisa ini bisa itu, tidak ya. Tapi saya mencoba untuk apa namanya, mengubah hidup dengan motivasi yang ada dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menguji suatu kaum ya melampaui batas dari kemampuan seorang eh, kaum itu sendiri ataupun seorang hamba ya. Dan segala sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita, terlepas itu baik maupun buruk, itu adalah ujian. Yang dimana ujian itu akan meningkatkan, menaikkan derajat kita apabila mana kita mampu bersabar, gitu ya. Jadi ketika macam 2 bulan, saya baru saja ini saya sehat, baru saja saya sembuh. Semalam saya sakit, yang terbayang oleh saya bukan karena, waduh kawan-kawan saya kemana, kok tidak ada yang membantu. Waduh, mana orang-orang yang dahulu pernah dekat dengan saya bantu, lalu hari ini kemana, kok mereka tidak bantu? Tidak, bukan itu. Tapi yang ada di dalam hati saya ataupun dalam benak saya, mungkin Allah hendak mencabut nyawaku. Mungkin sudah dekat ajalku. Atau mungkin sudah waktunya aku ini mesti meninggalkan kefanaan ini, meninggalkan dunia ini. Sudah waktunya Allah apa sudah waktunya diperintahkan untuk menghadap Allah. Itu yang saya pikirkan. Lalu saya yang terkenang oleh saya dosa-dosa saya. Bagaimana, apakah saya ini sudah apa namanya, sudah punya bekal untuk menghadap Allah, untuk pergi ke akhirat, untuk menghadap akhirat ya, pergi ke akhirat itu apakah saya sudah mempunyai bekal? Itu yang saya pikirkan. Dan demi Allah yang saya pikirkan itu bagaimana nanti saya dikubur, bagaimana nanti saya di alam barzah, siksa yang akan saya terima oleh karena dosa-dosa saya. Itu yang saya ingat, bukan kawan-kawan saya kemana, orang-orang yang dahulu pernah saya bantu itu kemana, kok hari ini mereka menghilang, kok tidak ada seorang pun tahu ya, tidak ada seorang pun mau tahu. Itu bukan itu yang saya pikirkan, tapi bagaimana dosa-dosa saya ya, bagaimana dosa-dosa saya ini dapat terampuni atau tidak, siksa kubur yang bakal saya terima, dan kelak di akhirat siapa yang akan membela saya, siapa yang akan memberikan syafaat saya, apakah Rasulullah itu akan apa mengenali saya dan akan mengakui saya sebagai umatnya. Waktu yang ada di dalam otak saya itu. Lalu apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan mengakui saya sebagai umatnya, gitu. Itu yang saya pikirkan, bukan dunia ini kemana, mesti kemana, hartaku kemana, hari ini kemana, saudara-saudaraku kemana, tidak. Demi Allah saya tidak terbayang itu. Tapi yang saya bayangkan akan kematian saya, dan apa yang akan terjadi, dan apa yang akan saya terima ketika saya mati nanti. Setelah saya mati ini nanti apa yang akan saya dapatkan, siksa apa yang akan saya dapatkan, dan itu tidak terbayang oleh saya, dan yang jelas mengerikan. Jadi yang ada hanya rasa takut. Nah itu, demi Allah saya sakit semalam itu hampir 2 bulanan justru saya sakit itu ya. Itu yang saya pikirkan ketika berdiri saja saya sudah gemetaran, sholat pun saya sudah, aduh, sudah boleh dikata sudah tidak bisa. Karena apa? Sudah tidak konsentrasi lagi, menahan rasa sakit ya.
sendawar terus, rasa mau muntah terus ya, karena memang saya kena lambung akut, lambung, bahkan karena saya dahulu juga memang itu pernah koma juga ya karena lambung itu. Jadi yang saya pikirkan, Allah akan segera memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa saya. Itu jadi itu saja yang saya pikirkan. Tidak ada lain, tiada bukan. Ketika saya tidur terbaring, ya Allah, apakah dosa saya ini dapat diampuni? Apakah dosa-dosa saya di masa lalu itu dapat terampuni? Oleh karena saya ini adalah seorang pendosa. Itu yang saya pikirkan, tiada lain, tiada bukan. Bukan kawan saya kemana, wah cari bantuan kemana, donasi kemana, tidak. Ya, saya tidak pernah terbayang. Bahkan kalau seandainya saya mau mencari donasi ataupun untuk menyelamatkan diri saya dari finansial seandainya, cukup saya sampaikan sama Ustadz Sugi atau para hamba Allah yang lain ya. Kalau hamba Allah yang lain saya tidak berani, tapi kalau Ustadz Sugi insya Allah ya, itu saya kalaupun berkata, Bang, saya tolongi saya butuh duit untuk berobat, itu saya yakin Ustadz Suki pasti memberikannya, walaupun mungkin beliau tidak punya, pasti akan dicari-carikan, itu saya yakin sekali. Tapi tidak itu saya lakukan. Saya tidak kalau bila mana perlu saya pasang nomor rekening di komunitas, minta bantuan sama hamba Allah, saya yakin pasti dibantu. Tapi tidak itu saya lakukan, saya malu. Saya malu pada Allah, saya malu pada diri sendiri. Ketika saya punya duit, mungkin saya congkak, mungkin saya sombong, mungkin saya jadi yang saya pikirkan itu kesalahan diri saya. Gitu. Saya tidak lalu berharap dari orang lain, menyalahkan orang lain, tidak, tapi kesalahan diri saya. Gitu. Jadi seperti Razi ini pernah ya menantang-nantang Ahli Zuma, mau memenggal kepalanya, menggorok lah segala macam. Mereka pada jago, orang-orang kafir nih pada jago-jago di medsos itu. Tapi kalau ketika bertemu ya, bertemu itu macam ayam sayur. Jangankan berjumpa tatap muka langsung ya. Di medsos saja mereka hanya berani berkoar-koar, teriak-teriak, tapi memberikan identitasnya di mana letak di tempat tinggalnya mereka pun tidak berani. Jangankan identitasnya mereka tunjukkan, jari kelingkingnya saja mereka takut untuk menunjukkan pada kita. Gitu. Kenapa? Tujuan mereka mendebat kita itu dengan kebencian. Karena memang di dalam kekristenan itu mempunyai visi misi, yang dimana misi itu harus memperlihatkan umat Islam sebanyak-banyaknya. Ketika mereka tidak mampu untuk memurtadkan umat Islam, maka dengan cara menghujatnya, cara menghinanya, cara memfitnahnya, itulah kelakuan orang-orang kafir. Nah, seperti si Rajini dalam pengakuannya ya, dia ditekan sono tekan sini katanya ya, setelah dia murtad itu dia tidak dapatkan apa-apa, lantas menjadi seorang murtadin hanyalah seorang kaleng-kaleng seperti Razi ini mau dipandang siapa yang mau memandangnya. Sedangkan Saifuddin Ibrahim saja yang banyak berkontribusi di dalam kekristenan waktu itu, banyak memurtadkan umat Islam oleh karena buku-bukunya yang pada akhirnya dikembalikan lagi, diislamkan lagi ya, yang dimana daerah-daerah yang dimurtadkan oleh Saifuddin Ibrahim itu lalu diislamkan lagi oleh Ustadz Yahya Waloni ya waktu itu pun seperti Saifuddin Ibrahim ini kan ketika dia sudah tidak produktif ya di dalam kekristenan itu, tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dicampakkan sama donatur-donaturnya, bahkan ditinggalkan sama orang-orang Kristen itu. Karena orang-orang Kristen tidak mempunyai ukhuwah gitu ya. Mereka nafsi-nafsi masing-masing gitu. Kalau pas baru-baru hangat-hangat ya kan. Ibarat makanan gorengan lah mungkin ya, masih hangat sama-sama ramai-ramai disantap. Tapi ketika gorengan itu sudah layu, sudah sudah tidak panas lagi, sudah layu ya, tidak mungkin dilirik orang ya, jangankan dimakan, dilirik pun tidak. Begitupun di dalam kekristenan. Nah, seperti si Razi ini ya akhirnya menyesal sendiri, dia akhirnya menjumpai Akhi Zuma ya, menangis-nangis. Nah, tapi jangan dikasih tahu ya orang-orang Kristen, anggota bom ya, rombongan bom CS itu jangan dikasih tahu dulu. Ngapain pula takut ya kan?
Nah, itu yang pada akhirnya dia menyesal. Kenapa? Dia tidak dapat apa-apa. Di dunia ini hanyalah sementara, ya. Kekayaan bukan menjadi sebuah keutamaan. Kalaupun Allah jadikan kita orang kaya, itu adalah bonus dari Allah itu. Tapi ingat, kekayaan yang Allah titipkan pada kita pun itu hanya ujian. Itu yang akan memperlambat kita untuk masuk surga, ya. Karena sesungguhnya umat muslim itu dijamin surganya oleh karena ujiannya, fitnahnya sudah dilontarkan dari lisan-lisan orang-orang kafir itu terhadap Islam, kita menanggungnya, ya. Terus segala sesuatu kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh mereka ditimpahkan kepada kita selama kita hidup di dunia. Eh, apa namanya, kejahatan itu yang ditimpahkan pada kita, ya, oleh orang-orang, tangan-tangan orang, lisan dan tangan orang kafir itu pun menjadi ujian bagi kita yang akan meruntuhkan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, gitu ya. Nah, maka bersabar. Karena ada sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu, ya, jika kamu bersyukur sedikit akan nikmatku, maka niscaya akan ku tambah, kata Allah. Tapi jika engkau kufur akan nikmatku, ya, maka sesungguhnya, dan ingatlah, sesungguhnya azabku teramat sangatlah pedih. Jadi usahlah kita risau menjadi seorang miskin. Apa yang mau kita risaukan, ya? Kalaupun Allah berikan kelimpahan rizki, itu ya rahmat, ya, kasih sayang Allah, walaupun itu juga sebuah ujian, gitu. Ya, memang menjadi Islam itu menjadi Islam itu tidak salah kalau kaya, ya, malah diwajibkan kaya, ya, ikhtiar supaya kita menjadi kaya, dan dengan harta kita itu pula lah kita akan menuju surga, yang dimana kita dengan harta kita itu kita belanjakan di jalan Allah. Tapi ingat, ketika Allah titipkan rizki pada kita yang berlimpah untuk kita, namun kita lupa dan kita lupa diri, istidrat, ya akhirnya neraka jahanam, ya kan? Kita masuk neraka bisa dengan oleh karena harta kita masuk surga juga boleh jadi oleh karena harta kita. Jadi ya apalah, karena sesungguhnya, ya, tidaklah akan disebut sebagai hamba yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah sebelum ia mendapati ujian. Nah, itu ayat motivasi bagi saya tuh. Ayat yang paling saya sukai di antara ayat-ayat yang lain, walaupun ya tidaklah, artinya walau tidak ayat-ayat yang lain itu ya tidak saya bukan berarti yang ayat yang lain tidak saya sukai, bukan seperti itu, tapi inilah ayat yang paling saya ingat ketika saya mendapati kesulitan, mendapati kepayahan, karena sesungguhnya di balik kesulitan itu ada rahmat, itu ya. Jadi jangan putus asa, jangan terus murtad. Memang sih ada hadis yang mengatakan bahwasanya kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran, kemiskinan itu sangat dekat dengan kekafiran. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang tidak punya malu, bagi orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri akan dirinya sendiri, lebih pemalas, gitu ya. Pemalas. Jadi dia akan berharap pada orang lain. Ketika orang lain itu tidak mampu memberikannya dengan apa yang kita harapkannya, maka kecewalah dia yang pada akhirnya murtad. Aduh, jadi curhat saya ini banyak, jadi panjang ya kisahnya ini. Tapi ya inilah para hamba Allah, ya, perjalanan hidup. Setiap orang mempunyai perjalanan hidupnya masing-masing yang sesungguhnya tidaklah jauh berbeda. Kalau kesulitan itu siapapun dia pasti mendapati kesulitan, hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Ketika orang kaya jangan pula orang yang rumahnya macam istana, ya, mewah, rumah megah, kebutuhan mereka segudang gandum, ya, kebutuhan mereka segudang gandum. Orang miskin seperti kita, apa kebutuhan kita? Hanyalah semangkok bakso, hanyalah sejengkal saja, tabung tengah saja, ya. Jadi dari dada ke bawah ini, ya, hanyalah sejengkal saja. Jadi urusan perut saja. Nah, jadi
ya bersabar, ikhtiar, ya jangan mengeluh. Justru kalau kita semakin banyak mengeluh, maka beban yang kita rasakan, ujian yang kita sedang jalani itu akan terasa berat. Tapi ketika kita sudahlah pasrah saja, bahasanya ini datang dari Allah, kita jalani dengan ikhlas, lalu kita tetap ikhtiar mencari penghidupan, ya, karena memang mencari kehidupan itu adalah tuntutan, ya, tuntutan hidup itu wajib kita jalankan, ya. Jadi kita usah risau, tetaplah semangat untuk meraih hidup, walaupun mungkin hari ini kita mencari dalam keadaan tidak kerja, nganggur, kita cari pekerjaan ke sana kemari tidak dapat, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah akan bukakan pintu rizki itu, pintu-pintu rizki itu dari sisi yang lain, dengan gitu. Usah risau. Jadi kalau seperti Razi ini kan sekarang akhirnya apa? Malu sendiri. Tapi ya semoga apalah istiqomah untuk kedepannya, ya. Kita maafkan seperti Razi ketika Razi itu menghina Islam, memfitnah Islam, dengan ketika dia setelah murtad bergabung sama bom CS itu. Tapi ya tidak, ketika dia sudah minta maaf, ya kita maafkan, ya gitu. Tapi untuk kedepannya apabila mana terulang kembali, maka ya sudah, konsekuensinya kan pasti dia akan terima, kan itu, ya. Jadi usah apalah, bagi para hamba Allah yang tengah menghadapi kesulitan, bersabar, usah risau. Sesungguhnya Allah tengah menyiapkan kebaikan-kebaikan di kemudian hari apabila mana usai dari ujian yang tengah kita jalani, yang dimana Allah memberikan ujian untuk menaikkan derajat kita. Oke, jadi saya banyak berkisah jadi curhat panjang ini, ya. Baik, terima kasih para hamba Allah yang baru bergabung menjumpai channel ini, ya. Baru menjumpai channel ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe lalu menontonnya, ya. Terima kasih. Lalu mendukungnya, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan untuk para hamba Allah yang sudah mendukung channel ini dari dahulu pertama kali dibuat hingga detik ini masih mendukung, terima kasih. Saya pun ucapkan semoga Allah merahmati akhi uti semua, semoga Allah murahkan akhi uti dalam meraih hidup, semoga Allah murahkan akhi uti dalam bermunajat kepada Allah, dan semoga Allah pun murahkan akhi uti dalam segala ikhtiar, ya, dalam segala apa yang diinginkannya, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uhti usahakan. Barakallah, terima kasih para hamba Allah, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat kan waktu itu sempat di Kalimantan dan sempat sakit itu kan, dan dibantu sama Bang Romi, teman-teman gitu kan. Nah, sama Umi Dini lah. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba ada orang yang bilang katanya, oh saya Razi itu sakitnya pura-pura, dia kayak gini, sehingga kan dari teman-teman itu mendesak gitu loh, kembalikan uang yang pernah diberikan sama dari Bang Juma dan kawan-kawan katanya dari sini. Sedangkan saya berpikir gini, ini kok kayak gini gitu kan, kalau memang tahu kayak gini saya mendingan nggak usah gitu kan. Sampai teman-teman tuh Midin itu benar-benar kayak nyuruh orang itu mendesak gitu loh. Sampai kan KTP saya juga tersebar sama teman-teman. Siapa yang minta kembali? Umi Dini. Oh, kita nggak pernah. Lillahi ta'ala, ya. Saya nggak pernah meminta apa yang sudah saya keluarkan, apalagi kepada orang yang sakit, mau dia Islam maupun dia non Muslim. Kalau kita sudah memberi, nggak ada yang kita minta kembali. Itu informasi yang salah itu. Iya, karena kan memang waktu itu juga kan sering komunikasi sama beliau juga kan, sama Umi Dini. Cuman beras kontak itu memang saya nggak terlalu inilah gitu. Jadi saya inilah gitu. Habis itu masuk sebarisan dengan penjahat. Iya. Digandeng sama si Jerry.
dan kemudian kamu digandeng sama Lina Wijaya. Dibaptis sama si Bom. Apa pula dibaptis bom-bom? Bukan, jadi gini ya, ini ada cerita banyak. Jadi dia nih sama Lina Wijaya, kan dia dibaptis di tangan Lina Wijaya. Sekarang dia baru lihat kan, setelah dia aja yang satu barisan dari kecil dia Kristen bisa dihina dinista sama Lina, apalagi kamu dekku. Elia itu kurang apa dia tuh apologetnya, diulukan sama orang Kristen. Lina Wijaya aja bisa menghina dan menista dia di hadapan publik, apalagi lagi kalau sudah tidak ada manfaatnya di tangan mereka, Dek. Di tangan umat Islam sekeras-kerasnya Bang Dewa, sekerasnya akan tantang, gak akan lepas kepala kamu dari leher, Dek. Enggak kan? Enggak lah. Apalagi sudah pernah mondok, tahu lah pasti kamu. Mana ada di Islam itu kayak gitu-gitu? Mana ada di Islam yang kayak gitu? 2 tahun mondok mana ada? Ya mungkin cara saya aja yang menyampaikan yang tidak baik, tapi itu kan di depan para penghujat. Bersama muslim mana ada saya pernah kasar sama orang. Jadi sekarang ketika kamu dibaptis, kamu yakin akan tinggal selamanya di Kristen? Enggak. Sebenarnya waktu itu tuh memang juga ini juga sih. Saya juga saya enggak 100% lah gitu. Jadi hati saya itu sebenarnya waktu itu menolak. Berarti mau kembali ke Islam lagi? Iya. Karena memang seperti itu. Ya Allah, Mau kembali ke Islam lagi? Iya bang. Ya udah bersyahadat aja di sini. Enggak syahadat. Masih takut. Razi, kita nggak tahu kapan meninggal kita, Razi. Kita nggak tahu hari ini masih hari esok tuh masih dikasih jatah kamu, Dek. Mumpung Allah masih kasih kesempatan lidah kamu bisa ngucapin kalimat syahadat. Lebih baik Syahadat lagi enggak? iya balik kepada Allah, Dek. Syahadat. Di dunia nggak terlalu bahagia, di akhirat makin bahaya, Dek. Kamu, Dek, di dunia kalau kita nggak bahagia masih nggak apa-apa. Syahadatnya. Menderita di dunia cuma sebentar, Dek. Di akhirat kekal kamu, Razi, kekal. Kamu tahu kan? Lebih baik susah di Islam. Udah mending kamu susah bisa daripada bahagia di dunia. Ada. Ini Balik, Dek. Balik sama Allah, Dek. barisan dengan Bang. Lihat dong, kamu belum kenal beliau, Dek. Balik ke Allah, Dek. Balik, Dek. Ada juga nih. Mumpung ketemu kita. Ayo. Apa kamu takut atau Kamu jangan diancam? malu sama orang, jangan takut sama manusia. Takut sama Allah dan malu sama Allah. Kalau tidak apa-apa sama kamu nanti kamu diancam karena kamu telah dibantu sama mereka, kamu bisa koordinasi sama Kak Rumi kan? Kamu bisa ngomong sama saya kan? Bisa ngomong sama teman-teman yang ada di sini kan? Udah, syahadat. Kalau kamu ada utang piutang dengan mereka, Razi, Tinggal sama siapa, Raz? Sama orang tua. Sama orang tua. Hah? Sama siapa? Bapak sendiri. Kontrak. Kosan. Kerja apa di sini? Pada waktu itu jadi saya ditekan sama mereka untuk fokus gitu lah dengan mempelajari STT gitu kan, sekolah teologi. buat jadi ini loh. Mau jadi apa STP itu orang? Makanya kemarin itu jadi setelah kejadian, pokoknya beberapa hari kemarin itu kayak ngerasa oh ternyata hanya untuk dimanfaatkan. Beberapa orang memang banyak yang seperti itu, terutama kayak Kiai Murtad dan kawan-kawan lainnya gitu loh. Itu mereka memang kayak memanfaatkan kita gitu loh. Razi, lihat ya, ini ada Bang Juma di sini. Kalau kamu bersyahadat kembali ke Allah, Dek. Seandainya Allah nggak izinin kamu bertemu hari esok, Dek, minimal kamu nggak kekal selamat, Dek. Enggak. Kalau
Kalau kamu sudah sadar kamu dimanfaatin, kamu mau dihidup dengan jadi sekolah tinggi teologi, untuk apa lah orang yang lulus S2 aja mu'alaf. Iya. Ente mau dipakai untuk mereka untuk melawan Islam. Kamu dimanfaatkan, kamu jadikan sebagai pion. Kamu mati, mereka lari. Kamu mau jadi musuh umat Islam. Kamu dimanfaatkan. Kamu sudah sadar itu kan? Kamu dimanfaatkan. Penting sekarang kalau memang kamu ini menyadari itu semua, yuk sahut aja lagi kembali. No. Sudah ya, kita sahadat ya, menjadi Islam kembali ya. Allahu Akbar. Yuk sahadat ya. Yuk. Kalian jadi saksi semua. Si Razi, adik kita, sudah menyadari kekhilaafannya kemarin. Ternyata beliau hanya dimanfaatkan kemudian oleh oknum-oknum tertentu. Beliau sudah menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang beliau ingin bersyahadat, ya, ingin bersyahadat kemudian kembali kepada Allah. Dan sebenarnya kemarin itu mereka hanya terdesak, dan menurut pengakuan beliau hanya setengah-setengah, disebabkan karena mungkin ada hal yang sifatnya pribadi yang kemudian menjadikan beliau meninggalkan Islam. Ya, itu juga mungkin karena kesalahan kami sebagai seorang muslim, dalam hal ini apologet, yang menjauh dari anak-anak ini, ya, menjauh dari mereka sehingga mereka merasa tidak punya abang, tidak punya orang tua, sehingga mereka dirangkul oleh teman-teman yang menyembah Yudas selama ini. Malam ini alhamdulillah kami di Bandung, tepatnya di kota Bandung. Beliau datang kemudian ke kami, ya, sebagai manajemen kami untuk kemudian menyatakan dirinya kembali memeluk ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian, beliau gemetaran bentuk daripada luapan daripada keseriusan beliau, kemudian air mata beliau ini adalah air mata penyesalan, ya. Nah, kepada teman-teman yang kemarin muncul kebencian terhadap beliau, yuk buka hati, maafkan beliau. Adapun ancaman beliau kemarin itu hanya ingin mendapatkan jempol dari apologet seberang bahwa Razi menantang Bang Suma. Saya katakan bahwa tak mungkinlah seorang Razi itu bisa kemudian melakukan perbuatan demikian, ingin menggorok Bang Suma. Itu hanya ancaman ini aja. Tapi nanti kita akan dengarkan pengakuan beliau untuk mohon maaf. Sekarang kita prosesi syahadat. Ikut saya deh, ya. Ya, boleh ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saudara kita, ya, adik Razi ini, mudah-mudahan bisa istiqomah kembali bersama dengan kita. Jadi berharap ya, sama teman-teman sekalian, iya, mohon maaf, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya dari hati yang terdalam saya. Saya memang benar-benar menyesal. Dari kemarin memang benar-benar apa, kayak sebelumnya itu memang ada benar tekanan dari orang-orang, terutama dari orang-orang sekitar saya gitu. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman bisa saling berbagi gitu loh. Cuma ternyata malah dapat tekanan dari satu orang itu, yang sehingga semua orang juga tanpa tahu penyebabnya sehingga seperti ini gitu bang. Oke. Coba ikuti saya. Dan saya bersaksi Saya bersaksi bahwa Yesus
hanyalah manusia ciptaan Allah. Ini manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Sah. Akbar, Masya Allah. Oke. Masya Ya, Allah. jadi saya berharap kepada API yang ada di Bandung ini ya, Jabar, API Bandung, API Jabar, untuk kemudian merangkul beliau, masukkan beliau di pengurus API Jawa Saya Barat. titip ini aja mungkin Bang ya. Jangan untuk sekarang ini mungkin jangan sampai dari teman-teman mereka gitu kan, untuk tahu dulu gitu loh. Iya, iya, iya. Karena memang Kalau mereka ada yang ganggu bilang kita. sekarang ini mereka tuh, apalagi besok ini saya kayak harus ketemu dengan orang dengan rencana mau sekolah STT itu. Nah disitulah yang membuat saya berat, kayak berpikir lagi gitu loh. Sedangkan pemahaman saya selama ini yang saya pengenkan itu memperdalam lagi Al-Quran gitu loh. Karena memang dari dulu pengen kuliah tuh itu memperdalam Al-Quran dan hadis gitu, bukan kayak sekolah teologi gitu. Apalagi kayak kemarin Jadi bicara sama Ustaz saya Romi. Juga cita-citanya mau kuliah. Udah nanti, insya Allah nanti. Coba nanti saya hubungi dia teman saya ya. Mana tahu bisa kuliah ya. Kita kuliahkan. kalau untuk kuliah insya Allah ada Bang, udah ini. Tapi kuliah yang Bukan kuliah umum gitu, yang sesuai jurusan gitu, Oh iya. bukan sekolah STT. Dia janganlah. Karena memang saya berpikirnya kayak gini, sekolah TKJ aja saya nggak tamat karena memang nggak basicnya gitu kan. Makanya di situ saya nggak mau nantinya kecewa dan mengecewakan, dan ujung-ujungnya pasti bakalan ada penuntutan. Karena kemarin itu hampir 2 jam teleponan sama mereka itu kayak, nanti Razi kalau misalkan ada teman-teman dari muslim nih yang bertanya gitu kan atau apa, coba kamu masuk kasih pemahaman. Saya sampai berpikir lagi, buat apa gitu kan. Iya aja saya jawab iya gitu kan. Bahkan kayak kemarin pun semalam saya langsung untuk semalam itu diteleponin sama mereka tuh, kayak suruh ini ada orang kayak gini, ini ada orang yang mau ini gitu kan. Makanya di situ saya nggak terlalu respon gitu. Dan tadi juga ketika satu koma dengan Unil IPA, mereka tuh kayak marah gitu loh. Belum deh. Karena Iya. kamu belum deklarasi. Insya Allah pelan-pelan. Umat itu nggak gampang juga deh. Dia kan manusia. Muslim apa Kristen ya? Ya rata-rata kan. Dari Kristen ya? Kan juga, gitu. Bisa Dia sebut nama nggak? Dari anak sudah nggak? dia anak Dia Kristus sempat naik ke koma dia satu. sempat Dan aku dia sama sempat tak dia tahu. Kristus yang buka koma ya, yang open cam terus ya. Enggak, tadi itu dia naik ke Oh, koma itu Laskar satu, cuman TV ya? seholo doang. Dia masuk terus ngobrol-ngobrol, mungkin karena dia terlihat santun sama aku, dia dimarahin mungkin Jadi sama memang orang kayak- belakang dia. Di Jadi belakang dia ada japri ditekan. kamu ya? Makanya Iya. katanya kamu punya hutang nggak sama mereka, Razi? kalau hutang nggak ada. Ya sudah, alhamdulillah. Berarti tidak ada tanggung jawab kamu terhadap mereka. Oke? Iya. Udah clear itu.